Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Lailatul Sahira, mahasiswa tasawuf dan psikoterapi semester 3. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang sistem imun. Nah, pada video kali ini ada 5 poin pembahasan mengenai sistem imun. Untuk pembahasan yang pertama itu ada pengertian sistem imun pada manusia, yang kedua komponen sistem imun yang terdapat pada manusia, yang ketiga mekanisme kekebalan tubuh, yang keempat sel jaringan dan organ pada sistem imun, dan yang terakhir adalah gangguan dalam fungsi sistem imun pada manusia. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah pengertian sistem imun pada manusia. Sistem imun adalah sistem-sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Dan untuk pembahasan yang kedua adalah komponen sistem imun yang terdapat pada manusia. Dan pada pembahasan ini terdapat 2 poin pembahasan, yaitu antigen dan antibodi. Antigen adalah molekul yang merangsang respon imun dengan mengaktifkan leukosit untuk mengaktifkan terhadap penyakit. Sedangkan antibodi adalah biomolekul yang tersusun atas protein yang dibentuk sebagai respon terhadap keberadaan benda-benda asing. Dan untuk pembahasan yang ketiga adalah mekanisme kekebalan tubuh. Mekanisme kekebalan tubuh merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan dalam pembahasan ini juga terdapat 2 poin yang perlu diketahui, yaitu pertahanan spesifik dan pertahanan non-spesifik. Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Sedangkan pertahanan non-spesifik adalah pada sistem imun yang mengacu pada respon pertahanan tubuh yang bersifat umum dan tidak ditargetkan secara khusus terhadap patogen tertentu. Dan untuk pembahasan yang keempat adalah sel, jaringan, dan organ pada sistem imun. Pada pembahasan kali ini terdapat 2 poin pembahasan, yaitu sel-sel dalam sistem imun dan jaringan dan organ pada sistem imun. Dan untuk yang pertama itu adalah sel-sel dalam sistem imun. Sel-sel dalam sistem imun ini adalah komponen biologis yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Dan untuk poin yang kedua yaitu jaringan dan organ pada sistem imun. Jaringan dan organ pada sistem imun merujuk pada struktur dan bagian tubuh yang berperan dalam melindungi tubuh dari patogen dan penyakit. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah gangguan dalam fungsi sistem imun pada manusia. Pada pembahasan ini terdapat 2 poin juga, di mana poin yang pertama itu adalah gangguan sistem imun pada manusia, dan yang kedua itu fungsi sistem imun pada manusia. Dan untuk penjelasan yang pertama itu adalah gangguan sistem imun pada manusia. Di sini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah hipersensitivitas yang biasa disebut dengan alergi, dan yang kedua adalah penyakit autoimun, dan yang terakhir adalah imunodefisiensi. Dan untuk pengertian yang pertama adalah hipersensitivitas atau biasa disebut dengan alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen. Alergi ini terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Gejala reaksi alergi yaitu gatal-gatal, ruam, mata merah, sulit bernapas, dan kram berlebihan. Dan untuk pengertian yang kedua yaitu penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contoh kelainan yang terjadi akibat autoimunitas yaitu diabetes meletus, miastenia gravis, dan penyakit Addison.
Dan untuk pengertian yang terakhir itu adalah imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Dan untuk penjelasan yang terakhir adalah fungsi sistem imun pada manusia. Di sini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada fungsi pertahanan, yang kedua ada homeostasis, dan yang terakhir adalah perondaan. Dan untuk pengertian yang pertama yaitu fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan diperlukan untuk melindungi tubuh dari bahan di lingkungan yang menyebabkan penyakit seperti bahan organik dan anorganik, baik dari hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, virus, parasit, dan debu. Fungsi pertahanan menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi mikroorganisme dan parasit ke dalam tubuh. Dan untuk pengertian yang kedua yaitu homeostasis. Fungsi homeostasis memenuhi persyaratan umum dari semua organisme multiseluler yang menghendaki selalu terjadinya bentuk uniform dari setiap jenis sel tubuh. Dan untuk pengertian yang terakhir yaitu perondaan. Fungsi perondaan adalah menyangkut perondaan di seluruh bagian tubuh, terutama ditujukan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai sistem imun yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.